Hadis ke-8 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'atil fa'r." Apabila ada seekor tikus yang jatuh fisami di dalam mentega minyak samin, maka lihat fa'inkan jamidan, apabila mentega itu padat, fa'alquha, maka buanglah tikus tadi, wa ma haulaha, dan mentega yang ada di sekitar tikus. Wa in kana ma'ian, kalau mentega itu cair, fala taqrabu, maka janganlah kalian mendekat-dekat kepada mentega tadi. Dekat-dekat aja enggak boleh, apalagi menggunakan dan memanfaatkan. Hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad di jilid kedua halaman 265, dan riwayat Imam Abu Dawud nomor 3842. Akan tetapi kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, hadis ini dihukumi keliru oleh siapa? Oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah jami'an. Kesalahannya ada di mana? Ada di sanad dan matan. Sudah kemarin kita jelaskan. Sanadnya keliru, bahwa hadis ini itu bukan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, tapi yang meriwayatkan hadis tentang tikus ini yang jatuh ke mentega itu adalah siapa? Maimunah, istri Rasulullah SAW. Jadi kesalahan pertama dalam masalah sanad, yaitu penisbatan yang salah. Harusnya dari Maimunah radhiyallahu anha, tapi di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kesalahan yang kedua adalah di matannya, diisi kandungan dari hadis ini. Yaitu apa? Di sini disebutkan idza waqa'atil fa'ru fisami, apabila ada seekor tikus yang jatuh ke mentega. Dan di sini tidak disebutkan tikusnya bagaimana, masih hidup atau mati. Masih hidup atau mati. Karena di riwayat yang di hadis yang ke-7 itu disebutkan famatan fihi, tikus itu mati. Ya. Sementara di sini tidak disebutkan tikus itu mati atau tidak. Jadi kurang kata mati. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam masalah isi kandungan adalah adanya pemisahan antara mentega yang padat dan juga mentega yang cair. Padahal dia sama-sama. Maka dari itu, dari riwayat inilah dan juga riwayat yang sebelumnya, dari hadis yang ke-7 dan yang ke-8, para ulama rahimahumullah jami'an berbeda pendapat tentang hukum mentega yang kejatuhan tikus. Pendapat yang pertama mengatakan, apabila mentega itu padat, maka yang dibuang itu hanya tikusnya dan mentega yang ada di sekitar. Adapun yang tidak, yang jauh dari tikus tadi bisa digunakan dari makanan. Tapi apabila mentega itu cair bentuknya, maka semuanya tidak boleh dimanfaatkan. Ini pendapat yang pertama berdasarkan hadis yang nomor 8. Kemudian yang pendapat yang kedua tidak, mengatakan mutlak, baik mentega itu padat atau cair, ketika kejatuhan tikus dan tikusnya di situ mati, maka dibuang. Yang dibuang itu apa? Yang sekitar tikus itu saja. Berdasarkan hadis yang nomor 7, al-quha wa ma haula wa kuluhu, buanglah tikus itu dan mentega yang ada di sekitarnya. Adapun yang tidak terkena bangkai tikus tadi, maka makanlah.
pendapat di kalangan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada. Kemudian poin yang berikutnya bahwa para ulama itu sepakat bahwa apabila mentega itu berubah warnanya, rasanya dan baunya dikarenakan kejatuhan tikus tadi, maka mentega itu menjadi najis, baik padat ataupun cair. Dengan catatan apa? Dengan catatan warnanya, baunya dan rasanya berubah. Kemudian faedah yang berikutnya daripada hadis ini adalah hadis yang ketujuh yang mengatakan apabila ada semut dan ada tikus yang jatuh lalu mati, maka suruh dibuang itu bangkai tikusnya dan mentega yang ada di sekitar. Berarti kalau seandainya tikus itu nggak mati, menteganya najis nggak? Jatuh, tapi tikusnya nggak mati. Najis atau tidak? Najis atau tidak? Najis atau tidak? Tidak najis. Tidak najis. Karena tikus itu nggak najis tubuhnya, badannya, yang najis itu kotorannya. Makanya ketika tikus itu masih hidup, ya masih hidup, mentega ini nggak najis. Cuma kemarin benar sampaikan, meskipun itu tidak najis, bukan berarti kemudian kita sembarangan untuk mengkonsumsi. Tidak najis belum tentu higienis, kan gitu kan? Nah, makanya kalau seandainya tikus itu masih hidup, maka tikus dibuang, tapi mentega itu masih apa? Masih suci dan tidak najis. Karena najisnya mentega itu ketika tikus itu mati, itu jadi bangkai. Kemudian poin yang berikutnya, kasus tentang jatuhnya tikus ke mentega baik dalam kondisi padat ataupun cair, ini kaitannya dengan masalah halal atau tidak halal untuk dikonsumsi loh ya. Kaitannya tentang halal atau tidak halal. Kalau ditanya halal nggak usah, ya halal kalau saja tikusnya nggak mati di situ. Cuma masalahnya, kira-kira tegel pola. Kalau mau ya, kalau mau buat. Tapi kalau seandainya takut kenapa-napa, karena namanya tikus itu identik dengan membawa virus penyakit, dan virus yang berasal dari tikus itu masya Allah, ya itu masya Allah. Makanya demi kebaikan dan kemaslahatan serta kesehatan, ya sudah, jangan dimakan. Karena kaidahnya apa? Wala taqtulu anfusakum. Allah berfirman, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Padha wae, sibuk bunuh diri, semi bunuh diri yang ngono. Wis ngerti-ngerti, wis dadi pancari tikus, kok ya iki nekat dimakan, dikonsumsi. Nah, kalau ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semi ya, bunuh diri, harus ngerti bahaya kok malah dikonsumsi. Tapi apakah boleh dimanfaatkan untuk keperluan yang lain? Silakan, yang penting tidak dimakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Janganlah kalian menyeburkan diri kalian kepada kebinasaan, kecelakaan. Tidak boleh. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka dengan kaidah-kaidah yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, maka masalah mengkonsumsi, memakan
konsumsi demi keselamatan dan kesehatan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian pemanfaatan yang lain tidak boleh. Maka jangan dibuang langsung. Solusinya gimana? Dimanfaatkan untuk keperluan lain. Ya, dimanfaatkan keperluan lain. Karena kalau dibuang begitu saja, khawatirnya termasuk idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Dan itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah tikus yang jatuh pemakan. Terakhir, bahwasanya kasus jatuhnya tikus ini bukan hanya berkaitan dengan minyak samin atau mentega, tapi semua jenis makanan. Semua jenis makanan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan dan bimbingan kepada umatnya ketika masuk waktu malam untuk apa? Menutup bejana-bejana air, menutup tempat-tempat yang isinya makanan. Nah, ini yang banyak dilupakan. Ya, kadang semalaman padahal diwenak ayam bakar, enek guling, daun singkong, enek tengkleng, asal enak-enak. Mergo ora ditutupi ternyata nopo? Mbak Siti niku masyaallah pengen nyicipi ini. Lewat, wah kaya enak ini. Sajane mboten ditelaske pengertian tak sisani. Tapi sisane tikus ya. Akhirnya apa? Mubazir di pagi hari buang. Nah, ini karena apa? Akibat tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah Rasulullah SAW itu sangat luar biasa, sangat istimewa. Yang salah satunya dalam menjaga kesehatan manusia. Ditutup. Apa jenengannya? Mati kan atas kata tetap mereka tidak. Memang tak makan, kemudian yo lalang tak cip esok itu sarapan. Oh yo kedisian terus mereka tak makan. Halal atau tidak? Halal. Sing penting tikusnya enggak mati di situ. Masalah itu yang penting tikusnya enggak mati di situ. Cuma secara kesehatan membahayakan atau tidak, itu loh masalahnya. Ya. Berarti gimana? Ya dibuang. Dibuangnya kemana? Kasih kucing. Aku dibucal itu ya, niat sedekah kepada binatang lain. Masya Allah. Berarti kita cara rezeki ini kucing. Itu sedekah. Jangan dibuang begitu saja. Karena kita itu hobi membuang makanan. Ya, apalagi nanti di bulan Ramadan, ya Allah, supaya Allah wanti-wanti, ingetin, ya, bulan Ramadan identik dengan apa? Pesta makanan. Lihatin kalau buka bersama, tong sampahnya, bukan kardus isinya, sisa-sisa makanan. Nanti kita diminta pertanggungjawaban setiap butir nasi yang kita buat. Makanya kalau bisa ada 1-2 orang sukarelawan mengumpulkan sisa-sisa makanan, kemudian dibawa pulang, kasih lele, punya peliharaan lele, kasih ayam, yang punya peliharaan ayam di rumah, itu manfaat. Ini yang sedekah, ya, jangan mubazir. Ini satu hal yang sering kita dapati. Moga-moga aja di Ramadan ini tidak terulang lagi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang ada. Ya, makanya kalau nanti ada buka bersama, porsinya diukur dulu. Ya, jangan porsi cukup. Jangan porsi cukup. Syukur-syukur dia kayak lauk. Lauknya jorok ya. Maksudnya diperbanyak itu ya jangan banyak-banyak. Nanti malah mubat. Kira-kira satu mulai ke sahur. Hanya itu saja. Ya. Itu hadis nomor 9. Ini kaitannya dengan hukum menjual anjing dan kucing. Anjing kalau sama kucing kok digabungkan ya? Kenapa? Sering. Hewan Cina. Hewan Cina. Iya, karena sama-sama disayang oleh manusia. Padahal orang lapor nih. Betul ada apa nih?
dipadake nek wong sing kecerohan terus, musuhan terus. Ya, mesti bagaikan anjing dan kucing. Padahal yo kenyataan dalam hidup itu yo aku wae kok. Anjing sama kucing itu ya aku kenapa? Kenapa kok diidentikan anjing dan kucing? Yang musuhan tuh tikus sama Betul? kucing. Yang musuhan. Nah, yang musuhan Tom Jerry itu tembe. Nah, kucing sama tikus itu mboten badhe saged urip bareng niku. Tapi kok identikan anjing dan kucing. Untuk kucing lan tikus. Hadis nomor 9, qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Zubair rahimahullahu taala qala sa'altu Jabiran an thamanis sinnawi wal qalbi faqala zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik rawahu Muslimun wan Nasa'i wa zada illa qalba saydin. Dari Abu Zubair berkata, aku pernah bertanya pada Jabir rahimahullah tentang hasil benturan kucing dan anjing. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang keras dari itu. Melarang keras. Hadis Muslim dan Nasa'i dengan tambahan kecuali anjing pemburu. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Zubair. Abu Zubair ini dari kalangan tabi'in. Nama aslinya itu Abu Zubair adalah Muhammad ibnu Muslim. Muhammad ibnu Muslim. Kadang-kadang kita itu mendapatkan nama orang, teman, tetangga pakai kunyah. Abu Fulan atau Ummu Fulan. Ini ditabani jeneng asli ini sesuai KTP sopo? Boten ngertos. Enggak tahu. Nah, makanya terkadang sebagian orang itu memang terkenal dengan kunyahnya. Ini namanya kunyah. Abu Fulan itu namanya kunyah. Ummu Fulan itu namanya kunyah. Dan ini termasuk sunnah. Ya, memberikan kunyah julukan pakai Abu Fulan, Ummu Fulan itu sunnah. Tapi dengan catatan bukan untuk mengabulkan identitas. Ada orang Mangkoro julukannya Abu Fulan, pindah mendiane Abu Fulan diane, pindah menone nang diane Abu Fulan meneh. Statusnya di Joko, aduh bahaya nih. Ya. Sehingga kadang KTP lebih dari satu karena pakainya Abu. Jadi kadang sebagian orang itu menggunakan kunyah Abu itu untuk sesuatu yang abu-abu, ya. Abu, tak jelas, menyamakan identitas itu nggak boleh. Ya, tapi ala kulli hal, ya kunyah itu disunahkan dan disalah-salah. Bahkan bagi orang yang belum nikah sekalipun, atau sudah nikah tapi belum punya anak, bahkan anak kecil pun boleh dikasih kunyah. Karena Rasulullah SAW itu pernah memberikan kunyah kepada adiknya Anas bin Malik. Adik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kelosan kunyahipun sami kali kunyahipun Abu Umair. Dalam hadis yang sangat terkenal sekali, di mana Nabi SAW bersabda, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nuhair." Ya Aba Umair, ma fa'ala Nuhair. Wahai Abu Umair, burung mainanmu kenapa? Kata Abu Umair, mata ya Rasulullah, burungnya sudah mati. Kira-kira pertanyaan Nabi yang seperti itu pertanyaan yang sia-sia atau ada banyak manfaatnya? Guru takon, kalau sinten tanglet, kalau sinten cah cilik namanya Abu Umair. Bertanya tentang apa? Tentang burung. Ya, karena Abu Umair itu mainan burung kecil, burung pret. Pada waktu nangis karena burungnya mati. Lalu ditanya sama Nabi, ya Abu Umair, ma fa'ala Nuhair. Wahai Abu Umair, burung kecilmu kenapa? Mati ya Rasulullah. Kira-kira pertanyaan ini sia-sia atau banyak manfaatnya? Banyak manfaatnya. Karena kita harus yakin tidak ada satupun yang keluar dari Nabi alaihi salatu wasallam melainkan itu penuh dengan hikmah dan faedah, penuh dengan manfaat dan pelajaran. Makanya ada seorang zindiq. Seorang zindiq itu orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Ya sekarang munafik. Yang mengkritisi hadis ini,
opo dadak Rasulullah SAW takok nang Abu Umair urusan makmum, urusannya opo gitu. Langsung ada salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan hadis ini dan mengambil kurang lebih ada 60 pelajaran. Ada 60 hikmah yang bisa kita ambil. Pelajaran yang bisa kita petik. Masuk dibantah langsung dengan menulis kitab. Makanya kita harus menjaga apa? Menjaga diri. Menjaga diri untuk tidak sembarangan mengomentari dan menanggapi hadis-hadis Rasulullah SAW. Sekalipun menurut kita ngopo dan tapi yakin semua apa yang datang dari Nabi SAW itu syarat akan hikmah, banyak akan pelajaran yang bisa kita ambil. Cuma kita saja yang belum mempelajari. Jadi kunyah itu merupakan sunnah Nabi SAW dengan catatan untuk tujuan yang baik, bukan untuk mengaburkan identitas. Jadi nama Abu Zubair siapa? Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus, namanya Tadrus Al-Qurashi. Jadi beliau itu dari suku Quraisy. Al-Makki, karena beliau tinggal di Mekah. Jadi lebih terkenal dengan Abu Zubair Al-Makki. Ini beliau berkata, Sa'altu Jabiran, aku pernah bertanya kepada Jabir, yaitu Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Bertanya tentang apa? Anta manis sinnauri wal qalbi, tentang hukum jual beli kucing dan anjing. Kucing dan anjing. Di sini bahwa ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ada satu faedah penting, yaitu tentang semangat para generasi salaf di dalam mempelajari agama lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada ahlinya. Makanya jangan malu-malu untuk bertanya sesuatu yang kita belum tahu ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan nekat. Ya, bertanya dulu kepada para ulama, kepada ahlinya tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena bisa jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pandang itu baik menurut versi kita, tanpa berkonsultasi dengan para asatidzah, para ulama, orang-orang yang sepuh, bisa jadi itu keliru. Makanya tidak ada salahnya ya, diobrolin dulu, dimusyawarahkan dulu, dimintai pendapat dulu dari para ulama, tanyakan kepada para ulama, kepada para ahlinya, kepada para sesepuh yang punya pengalaman dalam bidangnya. Barulah kita mengambil sikap. Jangan sembrono, jangan nekat. Kemudian jawaban dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu jami'an itu apa? Zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi SAW melarang keras jual beli kucing dan anjing. Maka dari hadis ini ada satu faedah penting tentang larangan jual beli kucing dan anjing. Kenapa? Karena secara tegas dan jelas Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu beliau mengatakan zajar, kalimat zajar itu lebih keras daripada kata-kata naha, yanha, melarang. Naha, yanha, ya, bahasa Arab. Melarang, naha, yanha itu ya haram tapi derajatnya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah zajar itu akan melarang keras. Makanya jual beli kucing dan anjing itu diharamkan secara mutlak. Baik itu kucingnya jinak atau kucing liar, baik itu anjing sudah dijinakan, anjing jinak atau anjing liar, mutlak tidak boleh diperjualbelikan. Ini. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, ada yang membolehkan. Yang membolehkan itu mensyaratkan bahwa anjing
dan untuk sebuah kebutuhan. Seperti kucing dipakai untuk apa? Untuk ngusir tikus. Di rumah banyak banget tikus, pakai untuk kucing, kucing, mengusir tikus. Atau beli anjing untuk jaga rumah. Ini menurut sebagian ulama diperbolehkan dengan dua syarat. Binatang yang itu jinak, dan yang kedua ada kebutuhan yang besar. Berarti kalau hanya sekedar untuk hobi, ini jelas nggak boleh. Karena itu bukan kebutuhan, itu kesenangan. Kalau hanya sekedar hobi berarti nggak boleh. Karena sekali lagi itu untuk kesenangan, bukan untuk kebutuhan. Nah, dari dua pendapat ini, yang kuat itu yang mana? Pendapat yang sesuai dengan hadis. Apalagi keras sekali, ya. Apa yang disampaikan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, zajara, Nabi melarang keras. Makanya pendapat siapapun apabila itu sudah berhadapan dengan hadis Nabi SAW yang sahih, maka pendapat itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Dan larangan jual beli anjing dan kucing itulah yang difatwakan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhu. Seperti sahabat Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, dan pendapat dari seorang para tabi'in yang adalah Jabir bin Zaid, Tawus, Mujahid, dan yang lainnya rahimahumullah jami'an. Meskipun pendapat yang kedua itu pendapat jumhur ulama, jadi yang membolehkan itu pendapat jumhur ulama, selama itu zina dan ada kebutuhan. Tapi sekali lagi, meski demikian, sekalipun itu pendapat jumhur ulama karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW, jadi kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Ya. Lalu solusinya gimana? Kalau kita butuh anjing untuk keperluan tadi, kita butuh kucing untuk keperluan tadi, solusinya gimana? Hendaknya orang yang punya kucing lebih, punya anjing lebih, itu menghadiahkan dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Udah, ya, pahala. Nah, kalau seandainya yang punya itu nggak mau melepas begitu saja kecuali harus dibeli, sementara kita butuh sekali dan tidak bisa mendapatkan itu kucing dan anjing kecuali dengan membeli, gimana? Sido ditukur apa? Sido ditulas apa? Ya, kalau kita butuh dan kebutuhannya mendesak dan kita tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan membeli, maka boleh kita membeli. Dosa bukan dosa, tapi terpaksa. Dan paksa. Yang dosa itu yang menjual. Yang dosa itu kan menjual. Dan uang hasil penjualannya itu haram untuk digunakan. Ini mulai berpikir-pikir, ibu-ibu yang dibalikin, aku ngomong kucing, mahal parsial, untuknya wabe, untuknya warus. Kadang sekarang itu orang mau pengen kucing, itu lebih mahal daripada dari makan sehari-hari, ya kan? Agak sih gue kucing, limo sekadarnya kalau makan, apa ini? Tapi kucingnya masya Allah. Terus kucing apa? Ini orang enak makanannya, bumbunya lengkap, gitu kan? Kulitnya bikin penyakit itu. Ini termasuk apa? Idha'atul mali, menghambur-hamburkan harta, dan itu akan ditanyakan nanti di akhirat. Makanya monggo dengan ajeng minggu kucing monggo. Yang penting ada kebutuhan dan jangan berlebihan. Yang penting didapatkan bukan dengan memberi. Gitu. Bapak Ibu hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Makanya dikatakan Al-Imam Ibnu Munzir, rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Awsat jilid 10 halaman 28, in thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an thamanis sinnaur fa thamanuhu ka thamanil qalbi wa illam yathbut fa bai'uhu ka bai'i sa'iri ma la yajuzu aqlu lahmihi wa yajuzu bai'uhu wal intifa'u bihi wa dzalika mithlul hamiri wal bighal. Jikalau memang ada hadis yang secara tegas dan jelas dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang larangan jual beli kucing, maka berarti hukumnya seperti jual beli anjing. Tapi kalau seandainya tidak ada hadis yang jelas dan tegas dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka hukum jual beli kucing itu diperbolehkan seperti jual beli binatang yang lain yang bisa dimanfaatkan, tapi bukan untuk dimakan. Seperti apa? Keledai jinak itu kan haram dagingnya, tapi boleh dijual belikan karena ada manfaatnya, yaitu untuk alat transportasi. Itu kata beliau. Maka beliau mengatakan jika sudah ada hadis dari Nabi SAW tentang larangannya, maka haram. Kalau tidak ada, berarti boleh. Harus sudah ada hadisnya belum? Sudah ada hadisnya lagi. Ada hadisnya ini. Kucing ini kan tadi hadis yang kita baca. Nabi SAW melarang jual beli kucing dan anjing. Itu hadisnya. Ada hadisnya. Maka ini menunjukkan bahwa tidak semua ulama itu menguasai semua hadis Nabi SAW. Ini hadisnya sahih dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Pun demikian apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini mazhabnya Syafi'i. Dalam kitabnya As-Sunan As-Shaghir jilid kedua halaman 278, beliau mengatakan mutaba'atu zahirin as-sunnati aula, mengikuti zahir dari hadis ini yang lebih utama. Walau sami'a Syafi'i rahimahullah al-khabar al-warida fihi laqala bihi insyaallah. Kalau seandainya Imam Syafi'i tahu ada hadis ini yang melarang jual beli kucing, niscaya beliau akan berpendapat sesuai dengan hadis tersebut. Jadi menunjukkan bahwa saya tidak semua ulama hafal semua hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ini penting. Ya. Jangan kemudian kita mentang-mentang itu ada yang berpendapat jumhur ulama membolehkan. Tapi jumhur ulama kenapa mereka rahimahullah